Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Herdi Susanti dari kelas 22 SI 01 PG dengan NPM 22071030 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Contoh soal studi kasus mengenai sistem informasi pengendalian internal beserta pembahasannya. Dengan dosen pengampu Bapak Hasan Astari Saputra, SPD, MM. Latar belakang PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat-alat elektronik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan akibat kehilangan barang, kesalahan pencatatan transaksi, dan penipuan internal. Manajemen memutuskan untuk memperkuat sistem informasi pengendalian internal mereka. Soal yang pertama, identifikasi dan analisis setidaknya 3 resiko yang dihadapi PT Maju Jaya terkait dengan pengendalian internal. Yang kedua, usulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana penerapan teknologi informasi dapat mendukung pengendalian internal di PT Maju Jaya. Pembahasan. Yang pertama, resiko yang dihadapi meliputi 1. Kehilangan barang. Barang yang tidak tercatat dengan baik dapat mengakibatkan kehilangan atau penyalahgunaan aset. Misalnya, kurangnya pengawasan di gudang dapat menyebabkan pencurian. Yang kedua, kesalahan pencatatan transaksi. Tanpa pengendalian yang tepat, kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan dapat terjadi, yang akan mengganggu laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, penipuan internal. Karyawan dengan akses tidak terbatas terhadap sistem dan proses dapat melakukan penipuan, seperti penggelapan dana atau manipulasi data. Pembahasan yang kedua, langkah-langkah perbaikan meliputi 1. Implementasi kebijakan pengendalian internal yang kuat. Membuat dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk setiap departemen. Yang kedua, pemisahan tugas. Memastikan bahwa tidak ada individu yang memiliki kontrol penuh atas transaksi keuangan. Misalnya, pemisahan antara orang yang melakukan pembayaran dan yang melakukan pencatatan. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan tentang pentingnya pengendalian internal dan etika kerja kepada seluruh karyawan. Pembahasan yang ketiga, penerapan teknologi informasi meliputi. Yang pertama, sistem manajemen inventaris, menggunakan software untuk mengelola stok barang secara real-time sehingga dapat mengurangi kehilangan dan kesalahan. Yang kedua, automatisasi pencatatan keuangan, menggunakan software akuntansi untuk meminimalkan kesalahan manual dalam pencatatan transaksi. Yang ketiga, audit dan monitoring digital, mengimplementasikan sistem yang memungkinkan audit dan monitoring secara berkala, sehingga dapat mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan lebih cepat. Kesimpulannya adalah memperkuat sistem pengendalian internal PT Maju Jaya melalui identifikasi risiko, pengembangan prosedur, dan penerapan teknologi informasi yang tepat dapat membantu perusahaan mencegah kerugian lebih lanjut, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat integritas data. Materi selanjutnya yaitu studi kasus mengenai pengembangan sistem informasi akuntansi di PT PMHS. Profil perusahaan PT PMHS. PT PMHS adalah perusahaan manufaktur yang sedang berkembang pesat, dengan banyak cabang dan unit produksi di berbagai wilayah Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, PT PMHS menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan dan operasional secara efisien. Sistem akuntansi yang digunakan masih bersifat manual dan terpisah-pisah, menyebabkan keterlambatan dalam laporan keuangan, kesulitan dalam pelacakan transaksi, serta pengambilan keputusan yang kurang berdasarkan data yang akurat. Permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, proses akuntansi yang tidak terintegrasi.
PT PMHS menggunakan berbagai sistem dan spreadsheet manual di masing-masing departemen. Hal ini menyebabkan ketidakefisien dan sulitnya integrasi data antar bagian. Lalu yang kedua ada keterlambatan laporan keuangan. Karena pencatatan dilakukan secara manual, laporan keuangan seringkali terlambat. Data dari berbagai unit harus dikumpulkan dan diperiksa secara manual, yang memperlambat proses penyusunan laporan. Lalu yang ketiga ada kesalahan pencatatan transaksi. Proses manual meningkatkan resiko kesalahan pencatatan, seperti data yang salah input atau terduplikasi, sehingga menurunkan akurasi laporan keuangan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan data real-time. Karena data keuangan dan operasional tidak tersedia secara real-time, manajemen seringkali mengambil keputusan strategis tanpa informasi yang mutakhir. Lalu yang kelima, kesulitan dalam pengendalian dan audit. Sistem manual mempersulit proses audit dan kontrol internal. Perusahaan kesulitan melacak transaksi dan memverifikasi kebenaran data dengan mudah. Tahapan pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Tim pengembangan sistem informasi akuntansi melakukan analisis kebutuhan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Departemen Keuangan, Operasional, dan Manajemen Puncak. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua, perancangan sistem. Setelah analisis kebutuhan selesai, tahap perancangan sistem dimulai. Ini mencakup desain arsitektur sistem dan perancangan basis data, dan juga antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Sistem ini dirancang agar dapat menangani berbagai transaksi keuangan dan operasional, serta memberikan laporan yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian. Sistem informasi teknologi mulai mengembangkan sistem berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Modul-modul utama seperti modul pencatatan transaksi, modul laporan keuangan, modul kontrol internal, dan modul audit dibangun. Yang keempat, implementasi dan pelatihan. Setelah pengembangan selesai, sistem diimplementasikan secara bertahap di seluruh departemen perusahaan. Tim pengembangan juga memberikan pelatihan kepada staf yang akan menggunakan sistem tersebut, agar transisi dan sistem manual ke sistem informasi akuntansi dapat berjalan lancar. Yang kelima, evaluasi dan pemeliharaan. Setelah sistem berjalan, dilakukan evaluasi kinerja sistem dan pemantauan. Apakah ada masalah yang timbul selama penggunaan? Tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi adalah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. PT PMHS memutuskan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi data antar departemen, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, meningkatkan akurasi pencatatan transaksi keuangan, memberikan akses data keuangan dan operasional secara real-time untuk pengambilan keputusan, dan meningkatkan pengendalian internal dan mempermudah proses audit. Fitur utama sistem informasi akuntansi yang dikembangkan. Yang pertama, integrasi antar modul keuangan, yaitu mengintegrasikan seluruh modul keuangan, mulai dari pencatatan transaksi, buku besar, penggajian, pembelian, hingga penjualan. Yang kedua, pencatatan transaksi secara otomatis dan real-time. Dengan ini, transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, penggajian, dan pembayaran secara otomatis tercatat di dalam sistem. Yang ketiga, laporan keuangan yang otomatis dan terstruktur, yaitu menyediakan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, serta laporan operasional lainnya yang dapat dihasilkan secara otomatis dan real-time. Lalu, yang keempat, pengendalian internal dan audit trail, yaitu menyediakan fitur pengendalian internal yang kuat, seperti pembatasan akses terhadap data, serta audit trail yang memungkinkan perusahaan melacak siapa yang melakukan transaksi, kapan, dan bagaimana transaksinya. Yang kelima, integrasi dengan sistem manajemen lainnya. Selain integrasi antar modul keuangan, sistem informasi akuntansi juga dapat dihubungkan dengan sistem manajemen, produksi, dan inventaris yang dimiliki PT PMHS, sehingga seluruh data di perusahaan terintegrasi dalam satu platform. Pembahasan. Yang pertama,
efisiensi operasional meningkat. Dengan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, PT PMHS berhasil menghilangkan tumpang tindih pencatatan manual di berbagai departemen. Kedua, percepatan penyusunan laporan keuangan. Dengan sistem yang otomatis dan terintegrasi, memungkinkan penyusunan laporan keuangan lebih cepat. Yang ketiga, akurasi data yang lebih tinggi. Sistem informasi akuntansi meminimalkan kesalahan pencatatan manual, seperti salah input data dan duplikasi transaksi. Dengan pengembangan sistem yang canggih, data keuangan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan oleh manajemen. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data real-time. Akses real-time terhadap laporan keuangan dan operasional memungkinkan manajemen mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang akurat dan terkini. Lalu yang kelima, pengendalian internal yang lebih kuat. Fitur audit trail membantu perusahaan meningkatkan pengendalian internal dan mencegah kecurangan. Kesimpulan, pengembangan sistem informasi akuntansi di PT PMHS memberikan berbagai manfaat signifikan, termasuk integrasi yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan akurasi. Yang ketiga, akses real-time untuk pengambilan keputusan. Lalu ada pengendalian internal yang lebih baik. Implikasi. Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan sistem informasi akuntansi untuk mendukung pertumbuhan dan kompleksitas operasional perusahaan. Dengan sistem yang terintegrasi dan otomatis, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan real-time. Pengembangan sistem yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif melalui efisiensi operasional dan kontrol yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.